Monggo Bu, kalau mau dimulai silahkan. Halo Bu. Baik, Bu. Dari kelompok satu ya, Bu. Ya baik, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu. Maaf, ini suaranya kedengaran nggak ya? Suaranya bergema, Kak. Berdengung, iya Suaranya bergema, menggema. Kak. Ini pakai itu ya, mic ya? Hmm. Nggak usah pakai mic kali. Ini nggak pakai mic. Masih ya? Masih. Ada yang dinyalain nggak itunya? Mic-nya. Teteh dinyalakan, teteh mic. Kalau pakai dua device agak dijauhin aja, Kak. Jauhin apa? Ini dari mana? Masih menggema nggak, Kak? Masih menggema. Masih, Kak. Oh iya. Tuh. Dengar sini. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu mau mempresentasikan makalah yang berjudul Konsep Dasar Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana. Suaranya masih menggema ya, Kak? Masih, Kak. Kalau misalnya pakai dua device, yang satu dimatiin aja kali, Kak. Biasanya itu Udah, karena ada dua, misalnya satu pakai komputer, satu pakai handphone gitu. Jadi kadang suka menggema. Pakai HP aja ya?
Coba ya, Pak, ganti lagi ya pakai handphone ya. Itu udah enggak tadi Kak barusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Arsi sebagai moderator, Yati Rohayati sebagai pemateri 1, Tarsia sebagai pemateri 2, Oktaviana, Suci Indah Pratiwi, Nita Karlina, Sri Lestari Handayani, dan Emping Ratnaningsih. Pada kesempatan ini mau mempresentasikan makalah kami. Yang terhormat dosen pembimbing kita Ibu Nur Sitiaroh dan teman-teman sekalian yang hadir di Zoom saat ini. Materi yang pertama akan disampaikan Ibu Haji Rohayati, kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang konsep dasar kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Latar belakang di dalam rangka upaya menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, dibutuhkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, khususnya dalam konsep dasar kesehatan reproduksi. Sebagai tenaga kesehatan yang memiliki posisi strategis, bidan harus mempunyai kompetensi dalam hal konsep dasar kesehatan reproduksi. Manfaat yang diperoleh setelah mempelajari bab 1 ini, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar kesehatan reproduksi supaya saudara mudah mempelajari modul konsep kesehatan reproduksi. Maka modul ini dikemas dalam 3 kegiatan belajar, yaitu konsep dasar kesehatan reproduksi dalam perspektif gender, dan pelayanan kesehatan reproduksi terpadu. Secara khusus, tujuan pembelajaran adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, tujuan, sasaran, komponen, dan siklus, berbagai faktor-faktor, masalah dan hak-hak kesehatan reproduksi. Suhaiman 2021. Rumusan masalah. 1. Apa itu konsep kesehatan reproduksi? 2. Bagaimana konsep perencanaan keluarga? Dan 3. Apa itu konsep keluarga berencana? Konsep kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sehat secara menyeluruh mencakup fisik, mental, dan kehidupan sosial yang berkaitan dengan alat, fungsi, serta proses reproduksi yang pemikiran kesehatan reproduksi bukannya kondisi yang bebas dari penyakit, melainkan bagaimana seseorang dapat memiliki kehidupan seksual yang aman dan memuaskan sebelum dan sesudah menikah. Ketkes RI 2018. Tujuan kesehatan reproduksi. Peraturan Pemerintah Nomor 71
tahun 2014, kesehatan reproduksi yang menjamin setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi yang bermutu, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di mana peraturan ini juga menjamin kesehatan perempuan dalam usia reproduksi sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat, berkualitas yang nantinya berdampak pada penurunan angka kematian ibu. Di dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi, ada dua tujuan yang akan dicapai, yaitu tujuan utama dan tujuan khusus. Neneng Daryanti et al. 2021. Kesehatan reproduksi dalam siklus perempuan. Masa konsepsi. Masa setelah bersatunya sel telur dengan sperma. Kemudian janin akan tumbuh menjadi morula, gastrula, morula yang akhirnya menjadi janin, dan dengan terbentuknya plasenta akan terjadi interaksi antara ibu dan janin. Masa bayi dan anak. Masa bayi dan anak adalah masa pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat. Tumbuh kembang motorik kasar dan motorik halus akan berjalan dengan baik bila kesehatan bayi dan anak dalam keadaan prima. Masa remaja. Masa remaja, pada masa ini terjadi perubahan fisik dan psikologis. Perubahan fisik yang terjadi diantaranya adalah tumbuhnya rambut kemaluan, pubis, buah dada mulai tumbuh, reaksi pertumbuhan tinggi badan dan cepat maksimal growth, mendapatkan haid yang pertama kali atau menarche. Masa usia subur. Masa usia lanjut yaitu masa usia lanjut di mana hormon estrogen sudah mulai menurun atau habis dikarenakan produksi sel telur juga sudah mulai menurun atau habis. Dengan menurunnya hormon estrogen akan terjadi perubahan fisik dan psikologis pada perempuan, diantaranya perubahan pada organ reproduksi, perubahan pada metabolisme tubuh, dan turunnya massa tulang, osteoporosis. Faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi, yaitu satu, faktor demografis ekonomi. Faktor ekonomi dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi, yaitu kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, dan ketidaktahuan tentang perkembangan seksual dan proses reproduksi. Usia pertama melakukan hubungan seksual, usia pertama menikah, usia pertama hamil. Yang kedua, faktor budaya dan lingkungan. Faktor budaya dan lingkungan yang mempengaruhi praktek tradisional yang berdampak buruk pada kesehatan reproduksi. Kepercayaan banyak anak, banyak rezeki, informasi tentang fungsi reproduksi yang membingungkan anak dan remaja karena saling berlawanan satu dengan yang lain. Ketiga, faktor psikologis. Sebagai contoh, rasa rendah diri, low self-esteem, tekanan teman sebaya, peer pressure, tindak kekerasan di rumah atau lingkungan terdekat, dan dampak adanya keretakan orang tua dan remaja. Depresi karena ketidakseimbangan hormonal, rasa tidak berharga wanita yang terhadap pria yang memberi kebebasan secara materi. Muhid 2022. Yang keempat, faktor biologis. Faktor biologis mencakup ketidaksempurnaan organ reproduksi atau cacat sejak lahir, cacat pada saluran reproduksi pasca penyakit menular seksual, keadaan gizi buruk kronis, anemia, radang panggul, atau adanya keganasan pada alat reproduksi. Masalah kesehatan reproduksi. 1. Masalah reproduksi. Kesehatan, morbiditas, gangguan kesehatan, dan kematian perempuan yang berkaitan dengan kehamilan, termasuk di dalamnya juga masalah gizi dan anemia. Di kalangan perempuan, penyebab serta komplikasi dari kehamilan, masalah kemaluan dan ketidaksuburan, peranan atau kendali sosial budaya terhadap masalah reproduksi. 2. Masalah gender dan seksualitas. Pengaturan negara terhadap masalah seksualitas
Maksudnya adalah peraturan dan kebijakan negara mengenai pornografi, pelacuran, dan pendidikan. Pendidikan seksualitas, pengendalian sosial budaya terhadap masalah seksualitas, bagaimana norma-norma sosial yang berlaku tentang perilaku seks, homoseks, poligami, dan perceraian. Seksualitas di kalangan remaja, status dan peran perempuan, perlindungan terhadap perempuan pekerja. Messi Merlin 2019. 3. Masalah kekerasan dan perkosaan terhadap perempuan. Kecenderungan penggunaan kekerasan secara sengaja kepada perempuan, perkosaan, serta dampaknya terhadap korban, norma sosial mengenai kekerasan dalam rumah tangga, serta mengenai berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan. Sikap masyarakat mengenai kekerasan perkosaan terhadap pelacur, berbagai langkah untuk mengatasi masalah tersebut. Messi Merlin 2019. Masalah kesehatan reproduksi. Masalah penyakit menular seksual yang lama seperti sifilis dan gonore. Masalah penyakit menular seksual yang relatif baru seperti chlamydia dan herpes. Masalah HIV atau AIDS, kuman imunodefisiensi virus atau acquired immunodeficiency syndrome. Dampak sosial dan ekonomi dari penyakit menular seksual, kebijakan dan program pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut, termasuk penyediaan pelayanan kesehatan bagi pelacur atau penjajah seks komersial. Sikap masyarakat terhadap penyakit menular seksual, Messi Merlin 2019. Bina, masalah pelacuran, demografi pekerja seksual komersial atau pelacuran, faktor-faktor yang mendorong pelacuran dan sikap masyarakat terhadap pelacuran, dampaknya terhadap kesehatan reproduksi, baik bagi pelacur itu sendiri maupun bagi konsumennya dan keluarganya. Messi Merlin 2019. 6. Masalah sekitar teknologi. Teknologi reproduksi dengan bantuan inseminasi buatan dan bayi tabung. Pemilihan bayi berdasarkan jenis kelamin, gender fetal screening, penapisan genetik screening, keterjangkauan dan kesamaan kesempatan, etika dan hukum yang berkaitan dengan masalah teknologi reproduksi ini. Messi Merlin 2019. Hak-hak kesehatan reproduksi. 1. Definisi hak kesehatan reproduksi. Hak adalah kewenangan yang melekat pada diri untuk melakukan atau tidak melakukan, memperoleh atau tidak memperoleh sesuatu. Kesadaran tentang hak sebagai manusia dan sebagai perempuan merupakan kekuatan bagi perempuan untuk melakukan berbagai aktivitas bagi kepentingan diri, keluarga, dan masyarakat. Sedangkan reproduksi adalah menghasilkan kembali atau kemampuan perempuan untuk menghasilkan keturunan secara berulang. Messi Merlin 2019. 2. Definisi hak-hak reproduksi secara spesifik sebagai berikut. Hak asasi semua pasangan dan pribadi untuk menentukan secara bebas dan bertanggung jawab mengenai jumlah anak dan menentukan waktu kelahiran anak mereka. Mempunyai informasi dan cara untuk memperoleh anak dan hak untuk mencapai standar tertinggi kesehatan seksual dan reproduksinya, dan dapat membuat keputusan mengenai reproduksi yang bebas diskriminasi, paksaan, dan kekerasan. 3. Tujuan hak kesehatan reproduksi. Tujuan kesehatan dan hak reproduksi adalah sebagai berikut. Untuk memastikan informasi yang menyeluruh dan faktual serta beragam tentang pelayanan terhadap pemeliharaan kesehatan reproduksi, ketersediaannya, keterjangkauan, dan dapat diterima serta cocok untuk semua. Empat, hak-hak reproduksi. Hak reproduksi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang melekat pada manusia sejak lahir dan dilindungi keberadaannya, sehingga pengekangan terhadap hak reproduksi berarti pengekangan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, orang tidak boleh mendapatkan perlakuan diskriminatif berkaitan dengan kesehatan reproduksi karena ras, jenis kelamin, kondisi sosial, ekonomi,
keyakinan atau agamanya, dan kebangsaannya. Di bawah ini diuraikan hak-hak kesehatan reproduksi. Permatasari 2022. 5. Hak kesehatan reproduksi. Permatasari 2022. Hak mendapat informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi, hak mendapat pelayanan dan kesehatan reproduksi, hak untuk kebebasan berpikir dan membuat keputusan tentang kesehatan reproduksinya, hak untuk memutuskan jumlah dan cara kelahiran anak, hak untuk hidup dan terbebas dari risiko kematian karena kehamilan, kelahiran, dan karena masalah gender. Hak atas kebebasan dan pelayanan dalam pelayanan kesehatan reproduksi. Hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk yang menyangkut kesehatan reproduksi. Hak untuk mendapatkan manfaat dari hasil kemajuan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan reproduksi. Hak atas kerahasiaan pribadi dalam menjalankan kehidupan dalam reproduksinya. Hak untuk membangun dan merencanakan keluarga. Hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam berpolitik yang bernuansa kesehatan reproduksi. Konsep selanjutnya akan dibacakan oleh Bidan Tarsia. Terima kasih Bu Hajiati. Saya akan melanjutkan pemaparan materi selanjutnya. Di sini konsep perencanaan keluarga. Keluarga adalah kumpulan dua orang atau lebih yang hidup bersama dengan keterikatan, aturan, dan emosional, dan individu mempunyai peran masing-masing yang merupakan bagian dari keluarga. Sumber ada Friedman 2010. Menurut Baylon yang dikutip Effendi, F. dan Mahfud Ali 2009, menjelaskan keluarga adalah dua atau lebih individu yang hidup dalam satu rumah tangga karena adanya hubungan darah, perkawinan, atau adopsi. Mereka saling berinteraksi satu dengan yang lain, mempunyai peran masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan satu budaya. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera, keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya. Ini menurut Tulungan et al. 2020. Selanjutnya fungsi keluarga. Keluarga secara umum, fungsi keluarga menurut bersumber pada Friedman 2010 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu fungsi efektif adalah fungsi keluarga yang utama untuk mengajarkan segala sesuatu untuk mempersiapkan anggota keluarga berhubungan dengan orang lain di luar rumah. Yang kedua yaitu fungsi sosialisasi, dan tempat bersosialisasi adalah fungsi mengembangkan dan tempat melatih anak untuk berkehidupan sosial sebelum meninggalkan rumah untuk berhubungan dengan orang lain di luar rumah. Yang ketiga yaitu fungsi reproduksi, adalah fungsi untuk mempertahankan generasi dan menjaga kelangsungan keluarga. Yang keempat yaitu fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi yaitu keluarga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara ekonomi dan tempat untuk
mengembangkan kemampuan individu, meningkatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Yang kelima, fungsi keperawatan atau pemeliharaan kesehatan, yaitu fungsi untuk mempertahankan keadaan kesehatan anggota keluarga agar tetap memiliki produktivitas tinggi. Ini dikembangkan menjadi tugas bidang kesehatan. Di sini ada peran keluarga. Peran keluarga menggambarkan seperangkat perilaku interpersonal, sifat, kegiatan yang berhubungan dengan individu dalam posisi dan situasi tertentu. Peran individu dalam keluarga didasari oleh harapan dan pola perilaku dari keluarga, kelompok, dan masyarakat, bersumber pada Friedman 2010. Menurut Friedman 2010, peran keluarga dapat diklasifikasi menjadi dua kategori, yaitu peran formal dan peran informal. Di sini ada perencanaan keluarga. Salah satu tujuan perkawinan adalah melanjutkan dan memelihara keturunan. Artinya, dengan perkawinan, kelak suami istri akan berperan menjadi ayah dan ibu. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat merupakan tempat untuk mendidik dan membentuk watak moral anak-anak mereka. Keluarga merupakan lembaga pertama dalam kehidupan anak, tempat anak belajar dan berperan sebagai makhluk sosial, sehingga penting untuk tumbuh kembang generasi Indonesia. Selain itu, melalui pembangunan keluarga, diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan seperti keluarga rentan, keluarga tidak sejahtera, dan miskin. Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, disebutkan pengertian keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anak, atau ayah dan anak, atau ibu dan anak. Ini bersumber pada Pulungan et al. 2020. Konsep keluarga berencana, KB menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan, ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga bahagia dan sejahtera. Keluarga berencana suatu usaha untuk menjarangkan atau merencanakan jumlah dan jarak kehamilan dengan memakai kontrasepsi. Ini bersumber pada Pulungan et al. 2020. Dan KB menurut WHO adalah tindakan yang membantu individu pasturi untuk mendapatkan objek-objek tertentu, menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang diinginkan, mengatur interval di antara kehamilan, dan menentukan jumlah anak dalam keluarga. Ini menurut Ratu 2018. Selanjutnya tujuan KB. Secara umum, tujuan 5 tahun ke depan yang ingin dicapai dalam rangka melanjutkan visi dan misi program KB adalah membangun kembali dan melestarikan fondasi yang bagi pelaksana program KB nasional yang kuat di masa mendatang, sehingga visi untuk mewujudkan keluarga berkualitas dapat tercapai. Ini menurut Arya Stuti 2020. Tujuan utama program KB nasional adalah untuk memenuhi perintah masyarakat akan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas, menurunkan tingkat atau angka kematian ibu, bayi, dan anak, serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dalam rangka membangun keluarga kecil yang berkualitas. Ini dari Arya Stuti 2020 sumbernya.
Cara perencanaan kehamilan dan mencegah kehamilan bersumber pada Haristuti 2020. Yang pertama yaitu pengaturan jarak dan usia melahirkan. Yang kedua, penggunaan kontrasepsi rasional, efektif, dan efisien. Yang ketiga, pelayanan KB bagi keluarga miskin. Yang keempat, keterlibatan pria dalam perencanaan kehamilan dan keterlibatan pria dalam KB. Yang kelima, penurunan kehamilan di kalangan usia muda. Yang keenam, meningkatkan status kesehatan perempuan dan anak. Yang ketujuh, meningkatkan kesehatan dan kepuasan seksual. Ini dilanjut sasaran program KB. Sasaran program KB, nggak usah, sedikit lagi. Adapun sasaran program KB nasional 5 tahun ke depan seperti tercantum dalam RPJM 2004-2009 adalah sebagai berikut. 1. Menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk secara nasional menjadi 1, yaitu 14% per tahun. Menurunkan angka kelahiran total, fertility rate menjadi 2,2 per perempuan. Meningkatnya peserta KB pria menjadi 4,5%. Meningkatnya penggunaan metode kontrasepsi yang efektif dan efisien. Meningkatnya partisipasi keluarga dalam pembinaan tumbuh kembang anak. Meningkatnya jumlah keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera. 1 yang aktif dan usaha ekonomi produktif. Meningkatnya jumlah institusi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. Sehingga didapatkan hasil yaitu 1. Tercapainya peserta KB baru sebanyak 1.072.473 sektor. Yang kedua, terbinanya peserta KB aktif sebanyak 5.098.188 sektor atau 71,87% dari pasangan usia subur sebanyak 7.093.654. Meningkatnya rata-rata usia kawin pertama wanita menjadi 18,2 tahun. Yang keempat, pengendalian perkembangan kependudukan terutama tingkat pertumbuhan, migrasi, dan persebaran penduduk. Cara operasional program keluarga berencana atau KB. Yang pertama yaitu pelayanan komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE. Pelayanan komunikasi, informasi, dan edukasi dilakukan dengan memberikan penerangan konseling, advokasi, penerangan kelompok atau penyuluhan, dan penerangan massa melalui media cetak dan elektronik. Dengan penerangan motivasi diharapkan meningkat sehingga terjadi peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam ber-KB melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga dari Haristuti 2020. Cara operasional program keluarga berencana atau KB. Yang kedua yaitu pelayanan kontrasepsi dan pengayoman peserta KB. Yang kedua, selainnya. Belum ada sih ya? Ganti kan sih? Belum. Yang kedua, iya. Dikembangkan program reproduksi keluarga sejahtera. Para wanita, baik sebagai calon ibu merupakan anggota keluarga yang paling rentan mempunyai potensi yang besar untuk mendapatkan KIE dan pelayanan KB yang tepat dan benar.
dalam mempertahankan fungsi reproduksi. Reproduksi sehat sejahtera adalah suatu keadaan sehat baik fisik, mental, dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses reproduksi. Ini bersumber pada Haryastuti ya, masih Haryastuti 2020. Di sini lanjut ke nomor 3, peran serta masyarakat dan institusi pemerintah. PSM ditonjolkan atau pendekatan masyarakat serta kerjasama institusi pemerintah. Ini harus bekerja sama institusi pemerintah yaitu Dinas Kesehatan, BKKBN, BEPAG, rumah sakit, dan puskesmas. Yang nomor 4-nya yaitu pendidikan KB. Melalui jalur pendidikan atau sekolah dan pelatihan, baik petugas KB, bidan, dokter berupa pelatihan konseling dan keterampilan. Dari pemaparan ini mempunyai kesimpulan yaitu program enggak ya udah. Maaf. Sekian pemaparan presentasi dari kami kelompok 1. Saya Tarsia. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Bidan Yati Rohayati dan Ibu Tarsia. Untuk pertanyaan kita bagi 2 sesi. Sesi pertama untuk 3 pertanyaan dan sesi kedua untuk 2 pertanyaan. Untuk yang mau bertanya, dimohon menyebutkan nama dan dari kelompok berapa. Ya, mau bertanya Mbak? Ya. Saya dengan Leni dari kelompok 5. Pertanyaannya, sebutkan beberapa faktor yang menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan reproduksi beserta contoh. Sebutkan beberapa faktor yang menyebabkan dampak buruk ya bagi kesehatan reproduksi beserta contohnya. Kesehatan reproduksi beserta contohnya gitu ya. Ya. Oke, makasih Mbak. Untuk selanjutnya, Izin bertanya, Bu. ya, dari mana? Siapa? Iya. Dari Saya Nurul Hikmah dari kelompok 4. Ya. Ya. Ya, saya Pertanyaan. mau bertanya, tadi kan dijelaskan yang masalah kesehatan reproduksi itu ada 6 poin kalau nggak salah. Nah, itu yang poin ke-6 disebutkan adalah ada masalah sekitar teknologi. Nah, masalah sekitar teknologi itu maksudnya yang kayak gimana ya yang bisa mempengaruhi kesehatan reproduksi? Masalah teknologi. Sekitar teknologi. Jadi dijelaskannya tadi kayak ada reproduksi dengan bantuan, kayak inseminasi sama penapisan genetik gitu. Itu bisa ngaruh. Emang itu bisa ngaruh gitu ke kesehatan reproduksi. Tuh. Contohnya kayak gimana kesehatan reproduksi yang terpengaruh oleh teknologi gitu. Udah. Untuk selanjutnya satu lagi ya untuk sesi pertama pertanyaannya. Izin saya Maria dari kelompok 6 ingin bertanya. Ya. Apa pertanyaan? Bagaimana peran kader dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk ber-KB?
Peran kader ya? Iya, Peran kader dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk ber-KB. masyarakat untuk ber-KB. Sesi pertama kita tutup dulu dan akan dijawab oleh anggota kelompok. Yang pertama, pertanyaan dari Ibu Leni, kelompok 5. Sebutkan beberapa faktor yang menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan reproduksi beserta contohnya ya. Akan dijawab oleh Bidan Sri Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Leni, pertanyaannya sebutkan beberapa faktor yang menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan reproduksi beserta contohnya. Dicoba jawab ya Bu ya. Yang pertama faktor biologis. Contohnya misalkan kecacatan organ reproduksi, anemia, gizi buruk, terus radang panggul. Terus selanjutnya faktor demografis, ekonomi, contohnya seperti tingkat pendidikan dan kesejahteraan. Terus ada juga faktor budaya dan lingkungan, contohnya seperti kepercayaan persepsi masyarakat, misalkan dan lokasi tempat tinggal. Terus yang terakhir ada juga faktor psikologis, contohnya rendahnya rasa percaya diri dan akibat kekerasan. Gimana Bu Leni? Ya Mbak, udah. Dan yang kedua pertanyaan dari adanya kesehatan reproduksi kan ada masalah teknologi ya. Masalah teknologi apa yang mempengaruhi kesehatan itu ya Bu ya. Kurang jelas suaranya, maaf. Pertanyaannya kesehatan reproduksi ada masalah teknologi. Maksudnya apa masalah teknologi yang dapat mempengaruhi kesehatan? Iya. Itu kan ya? Ya. Iya benar, Mbak. Iya, sebentar. Dicoba dijawab sama anggota kelompok. Baik. Izin menjawab Kak yang pertanyaan nomor 2. Di sini tadi kesehatan reproduksi apa hubungannya dengan masalah teknologi. Di era digital saat ini, internet menjadi bagian integral dari kehidupan remaja. Meski membawa banyak manfaat, kehadiran teknologi ini juga memunculkan tantangan baru. Ada untuk pendekatan kepada masyarakat Dan gender berbasis online. Di mana kekerasan gender berbasis online, definisi dan bentuknya yaitu cyberbullying, di mana serangan verbal, ancaman, atau pelecehan melalui media sosial, pesan instan, atau platform digital lainnya. Yang kedua, doxing, penyebaran informasi pribadi tanpa izin yang dapat mengancam keselamatan dan privasi korban. Yang ketiga, sextortion, pemerasan dengan ancaman menyebabkan konten seksual korban. Yang keempat, revenge porn, penyebaran gambar atau video intim tanpa persetujuan. Jadi ada kaitannya kesehatan reproduksi masalah dengan teknologi, yaitu kita semakin banyak informasi lewat teknologi. Mana menurut apa sudah puas dengan jawaban dari kelompok 1? Udah. Iya udah. Ya, terima kasih Iya, Mbak Nurul. sama-sama. Untuk selanjutnya
pertanyaan dari Ibu Maria dari kelompok 6. Bagaimana peran kader dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk ber-KB? Itu ya pertanyaannya. Iya, Ibu. Ya, Ya. saya Akan dicoba dijawab sama kelompok 1 ya. ya, saya akan menjawab pertanyaan kelompok 1. Peran kader itu seperti apa? Yang pertama, kader itu harus mendata sasaran KB. Terus yang kedua, kader tersebut bisa mensosialisasikan tentang alat kontrasepsi. Dan yang ketiga itu sebenarnya di puskesmas kan kita bukan melakukan, tapi ada apa namanya tuh posyandu remaja ya. Di situ kan kader juga berperan aktif untuk membantu bidan misalkan dalam mensosialisasikan alat kontrasepsi. Iya, mungkin itu jawabannya ya. Terima kasih, Bu, jawabannya. Ya, terima kasih Mbak Maria. Untuk sesi pertama sudah dijawab semua sama kelompok 1. Sekarang kita buka sesi kedua. Untuk yang bertanya, sebutkan nama dan dari kelompok berapa. Mau bertanya, Bu? Ya, Saya Debbie dari kelompok 3. kelompok 3. Iya, Mbak Devi. Di dalam siklus perempuan, di antaranya masa remaja. Apa akibatnya kalau remaja sekarang tidak paham terhadap kesehatan reproduksinya? Apa penyebabnya ya? Penyebabnya jika perempuan Remaja tidak paham remaja tidak paham terhadap kesehatan reproduksinya. Ya, untuk selanjutnya, Kak, izin bertanya. iya, dari siapa Kak? Perkenalkan, saya Ulfa dari kelompok 2. Nah, tadi kan ada membahas tentang kekerasan pada perempuan dan pemerkosaan ya Kak ya. Nah, gimana sih peran kita sebagai bidan untuk meminimalisir hal-hal tersebut biar nggak terjadi, Kak? Peran bidan? Ya, untuk meminimalisir hal-hal tersebut seperti kayak tadi ada kekerasan pada perempuan dan pemerkosaan, biar hal-hal tersebut nggak terjadi. Kasih Kak. Peran bidan, ya sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Udah cukup ya? Pertanyaan sesi kedua, 2 pertanyaan. Yang pertama dari Bu Debi dari kelompok 3 akan dijawab oleh kelompok 4. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bantu jawab pertanyaan dari Teh Debi ya, tentang apa akibatnya apabila remaja sekarang tidak paham ya tentang kesehatan reproduksi remaja. Nanti akan berdampak kurangnya edukasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan reproduksi, yaitu bisa memicu terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, mulai dari penyakit menular seksual, kehamilan di usia muda, hingga aborsi yang berakibat pada hilangnya nyawa remaja. Mungkin terus bisa juga mungkin berdampak tingginya penyakit menular seksual ya pada remaja. Mungkin itu salah satunya. Mungkin itu aja. Gimana Mbak Debi? Jawaban dari kelompok 1, apa bisa diterima? Ya, diterima. Terima kasih penjelasan. Iya, sama-sama Mbak Debi. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Mbak Ulfa kelompok 2 ya, kekerasan pada perempuan dan pemerkosaan. Nah, peran bidan untuk meminimalisir untuk hal tersebut bagaimana gitu ya? Iya, Kak.
Jawabannya akan dicoba dijawab oleh kelompok 1 ya. Saya coba menjawab. 1. Sebutkan peran bidan dalam menguali masalah kesehatan reproduksi utama pada remaja. Ikut serta dalam kelompok remaja sehingga lebih mudah mengadakan pendekatan seperti pengajian remaja, melakukan penyuluhan pada remaja yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan eksekutif. Mungkin begitu. Mungkin itu Bu jawabannya. Gimana untuk Bu Ulfa, apa bisa diterima jawabannya? Iya Kak, setuju sih. Jadi mungkin harus lebih kayak pendekatan ke remajanya gitu Kak ya, untuk mengurangi hal-hal tersebut gitu. Ya Kak. Iya, agar tidak terjadi kekerasan pada perempuan dan pemerkosaan, mungkin dari remaja atau dari sekolah udah ada pendidikan buat remaja ya tentang reproduksi minimal gitu ya. Iya Kak, baik. Makasih Kak. Untuk sesi tanya jawab udah 2 sesi. Selanjutnya untuk kesimpulan. Kesimpulannya program KB itu dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa, di mana pada saat ini pemerintah sedang melakukan pembangunan di segala bidang, termasuk masalah kependudukan, seperti penyebaran penduduk yang tidak merata dan kualitas sumber daya manusia yang relatif rendah. Untuk strategi pendekatan bisa dilakukan dengan program KB seperti pendekatan ke masyarakat, pendekatan koordinasi aktif dengan tokoh masyarakat, pendekatan integratif, pendekatan kualitas, dan pendekatan kemandirian. Dalam pelayanan KB juga ada cara operasional program yang meliputi pelayanan komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pelayanan kontrasepsi dan peran masyarakat dan institusi pemerintah dan pendidikan KB. Kalau ada berarti kan sama kayak orang-orang kan? Ya. Demikian presentasi dari kelompok 1 tentang konsep dasar kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Mungkin ada dari teman-teman semua yang mau menambahkan gitu dari materi yang
sudah dipaparkan atau dari pertanyaan dan jawaban yang sudah dipresentasikan. Maksud aku sama, berarti kan terkirim. Kan aku ngetiknya di sini, kan di bawah ini. Tidak ada yang menambahkan atau gimana? Kita tutup presentasi dari kelompok 1. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf baik untuk presentasi yang kurang memuaskan dan mungkin banyak kekurangan ini. Untuk itu kami mohon maaf dan mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada peserta Zoom. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kelompok 1 ya Bu ini ya. Satu. Oh ya, tadi udah mempresentasikan dengan bagus. Mohon maaf saya ini kan di jalan ya Bu, saya off kamera. Kira-kira masih ada yang didiskusikan Bu? Udah puas semua kan tadi jawabannya udah terjawab Bu? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Karena saya masih di perjalanan, kita akhiri dulu aja ya Bu. Baik. Oke Bu, sukses buat ibu-ibu semua ya Bu. Terima kasih. Yuk, izin live ya Bu. Makasih, Bu. Ya, Bu. Yuk. Makasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Izin live ya kakak-kakak. Untuk Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baca orang namun aja